Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami, dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 12 ayat 25. Saya bacakan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Jemaat dikasih Tuhan, memang kesatuan atau persatuan itu menjadi hal yang sangat penting. Ketika tidak ada persatuan atau kesatuan, pasti ada kehancuran. Ya, jadi Yesus menegaskan memang ini bicara tentang apa? Tentang Yesus dituduh katanya mengusir setan, ya, melakukan segala sesuatu termasuk mujizat itu dengan Beelzebul dan segala macam lah tuduhan-tuduhan seperti itu. Ya, padahal Yesus juga mengusir setan. Makanya dikatakan kerajaan yang terpecah-pecah nggak akan bertahan. Iblis pun juga satu kerajaan dan itu tidak terpecah-pecah. Artinya apa? Nggak mungkin toh iblis ngelawan iblis. Ya, kita ngelihatnya sepertinya begitu, sesungguhnya tidak. Ya, sesungguhnya kita ini sedang diperdayai iblis. Ya, jadi artinya kita harus waspada dan harus mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan. Ini bicara juga tentang betapa pentingnya sebuah unity atau kesatuan. Dalam satu kerajaan, suatu bangsa atau negara, ketika nggak ada persatuan, susah untuk bisa mengalami kemajuan. Termasuk bangsa Indonesia sebelum ada persatuan. Satu suku dengan suku yang lain, kerajaan satu dengan yang lain, berantem terus, perang terus. Yang diuntungkan bukan bangsa itu sendiri, justru rugi. Tidak ada kemerdekaan. Nah, sebaliknya ketika ada persatuan, mulai ada titik terang yang akhirnya bisa mencapai kemerdekaan, bahkan bisa membangun hingga saat ini. Pembangunan pun tidak akan bisa berjalan dengan baik ketika nggak ada persatuan. Kalau adanya berantem terus, kalau adanya perselisihan terus. Ya, demikian juga tentang kota ataupun bahkan keluarga atau rumah tangga. Jadi ketika keluarga kita nggak bisa bersatu, yang kita nggak akan bisa bertahan. Siapa yang bermain seperti ini? Iblis. Ya, dia memecah belah. Padahal firman Tuhan jelas. Ya, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan mengendaki persatuan. Tuhan ingin menyatukan. Tuhan inginkan keutuhan. Tetapi iblis maunya memecah belah. Iblis maunya kehancuran.
Itulah kenapa iblis selalu bikin suasana kacau, termasuk dalam rumah tangga. Suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, saudara dengan saudaranya. Demikianlah terus ada saja. Hati-hati, ya jangan sampai hal ini berujung kepada kehancuran. Ya, ketika ada permasalahan rumah tangga, apapun masalahnya, masalah komunikasi, perekonomian kah, masalah yang lain-lain, belajar ya, iblis yang bermain. Jangan kita sibuk mencari siapa yang salah. Nggak ada gunanya lagi, apalagi dalam keluarga suami dan istri misalnya. Ya, siapa yang menang, siapa yang salah. Ya, nggak ada pentingnya. Ya kan, yang menang iblis nanti. Kalau kita cari, oh yang salah kamu misalnya. Yang dinyatakan salah nggak terima, akan saling menyalahkan. Iblis tepuk tangan. Ya, jangan mau diperdaya iblis. Ya, kita harus sadar bahwa dia ingin menghancurkan apa yang disatukan Allah. Ya, Tuhan menyatukan. Ini bicara tentang keluarga, rumah tangga. Ya, kita belajar sesuatu di sini. Iblis inginkan kehancuran, padahal Tuhan yang menyatukan. Karena itu ketika ada sesuatu, ya katakanlah ini benih-benih yang mengarah kepada perpecahan, mulai sadari itu. Tidak perlu cari siapa yang benar atau siapa yang salah. Miliki hati untuk merendahkan diri. Miliki hati untuk saling mengampuni. Miliki hati untuk saling memaafkan. Ya, saling istilahnya peduli bahwa engkau adalah bagian dari hidupku. Ya, kita dengan pasangan. Begitu juga dengan anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak. Yuk belajar, sadari ini. Ya, mengerti bahwa iblis memang maunya menghancurkan kita. Bukan iblis yang terpecah, iblisnya sendiri satu dengan yang lain, mereka juga satu kesatuan. Ya, kesannya aja, wah seakan-akan wah iblis ini memecah diri satu dengan yang tidak. Di antara mereka ada satu pemerintah. Makanya di dalam Efesus itu ya, ada pemerintah, penguasa, penghulu di udara, raja di udara. Itu satu kesatuan mereka, satu kerajaan jahat, kerajaan iblis. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan, ya kita harus menyadari bahwa Tuhan ingin kesatuan, sementara iblis mau menghancurkan. Sadari akan hal ini, termasuk atas hidup kita, keluarga kita, gereja kita, kota kita, bahkan bangsa dan negara kita. Jaga persatuan, ya perbedaan biasa terjadi, tetapi jangan sampai membawa itu kepada perpecahan. Ketika ada perpecahan, tidak akan dapat bertahan, pasti runtuh, pasti binasa. Demikian juga keluarga rumah tangga kita. Ayo, miliki satu tekad bersama, menjaga keutuhannya, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar sesuatu pagi hari ini, pentingnya unity, kesatuan, baik itu dalam keluarga kami, baik itu kota atau daerah kami, termasuk bangsa negara kami. Ketika tidak ada persatuan, ketika adanya perpecahan, pastilah akan runtuh atau binasa. Yang berdoa Tuhan, satukan kami terlebih secara khusus untuk keluarga kami ya Tuhan. Supaya kalau ada di antara keluarga-keluarga yang sedang ada permasalahan, kesalahpahaman, masalah komunikasi, atau masalah apapun, biarlah ada pemulihan hubungan, ada rekonsiliasi, ada kesatuan kembali dibangun Tuhan, sehingga iblis tidak ambil bagian dalam hal ini. Karena Tuhan menghendaki persatuan, sementara iblis menghendaki perpecahan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.